Berikutnya kepada Bu Ratu Bula, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 9 dan teman-teman Komisi 9. Yang saya hormati para eselon 1 dari Kementerian Kesehatan RI, teman-teman dari Arsada, Adinkes, Persi, dan Arfi, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama, khusus kepada Arsada, Adinkes, Persi, dan Arfi, saya ingin memberikan apresiasi atas segala dukungan dan juga kerja keras dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Namun di dalam penjelasan tadi ada beberapa masukan-masukan, yaitu yang pertama terkait dengan peningkatan layanan kesehatan maupun terkait dengan insentif nakes. Nah, ini mohon menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan, yaitu terkait peningkatan layanan kesehatan itu perlu dimaksimalkan ke depan. Dan yang kedua terkait dengan kendala pembiayaan insentif yang perlu dibenahi sehingga ini bisa secepat mungkin ya pembayaran terlaksana sehingga bisa memberikan semangat bagi para nakes dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tadi dari penjelasan Bu Dr. Liz dari Arfi berkaitan dengan pada kesimpulan itu ada usulan berkaitan dengan insentif nakes. Nah, ini memang menjadi persoalan ya. Saya sangat sepakat perlu adanya sosialisasi kepada nakes dan rumah sakit karena memang sampai saat ini masih banyak nakes yang mengeluh. Ya, mereka kadang-kadang menerima insentifnya itu tidak sesuai dengan yang dibayarkan gitu ya. Jadi ini mungkin perlu disosialisasikan kepada nakes dan rumah sakit sehingga memang ada pengawasan ya sehingga benar-benar bisa sampai kepada para nakes. Yang kedua, saya ingin mendalami kepada Kepala PPSDMK, yaitu terkait pembayaran insentif nakes, yaitu di halaman 11. Di halaman 11 itu penjelasannya ada dari data realisasi ini ada 5 daerah yang realisasinya tertinggi, ada yang daerah yang rendah, bahkan ada yang masih banyak sisa anggarannya. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi persoalan atau kendala ya sehingga kok bisa ada daerah yang pencapaiannya bisa tinggi dan ada daerah yang rendah, bahkan ada yang masih banyak anggaran yang sisa. Nah, ini perlu pengawasan saya pikir dari Kementerian Kesehatan juga ya sehingga mungkin kepada pemerintah daerah ya. Kenapa ini kok terlambat padahal uang udah ada, kenapa tidak bisa dibayarkan? Kira-kiranya masalahnya di mana gitu? Atau juga perlu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pemerintah daerah itu untuk melakukan percepatan ya pembayaran dan ya kalau misalnya memang ada kendala-kendala ya harus dicarikan solusinya ya. Atau juga mungkin dananya ini diendapkan di beberapa bulan ya setelah ada bunga ya atau mungkin setelah ada keuntungan baru mungkin di bulan-bulan terakhir baru dilakukan pembayaran. Nah, ini mungkin perlu pemantauan dari Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, ini kepada Dirjen P2P ya. Kita juga berterima kasih atas pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilakukan ya dan berbagai upaya vaksinasi dan juga saya mewakili masyarakat NTT khususnya dari Pulau Sumba itu berterima kasih ya karena memang kemarin vaksinasi yang dilakukan yang mitra dengan DPR RI itu sangat mendapatkan respon baik dari masyarakat ya. Bahkan masih kurang sehingga masyarakat masih meminta untuk tambahan vaksin dosis 1 maupun vaksin dosis 2. Berikutnya, kami juga beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan spesifik ke Nusa Tenggara Barat ya di NTB. Nah, di sana itu ada masukan dari gubernur dan masyarakat NTB terkait dengan vaksinasi karena dari data yang ada Nusa Tenggara Barat itu masih di bawah 20%. Sedangkan pada bulan November kita akan menghadapi event internasional yaitu MotoGP ya. Tentu ini sebenarnya sebuah momentum untuk kebangkitan kembali lagi ya setelah pasca pandemi yang sudah mengkoyak-koyakan ekonomi masyarakat. Apalagi Nusa Tenggara Barat itu daerah pariwisata. Nah, ini yang kita harapkan kalau bisa sebelum November itu NTB sudah mencapai 70% ya sehingga jangan sampai hanya gara-gara vaksin event internasional ini tidak terlaksana di Nusa Tenggara Barat ya karena memang apabila ini terlaksana tentu kunjungan pariwisata sangat tinggi ya akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan ya dan tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi mohon perhatian
mungkin sebelum November itu kalau bisa 70% NTB sudah divaksin. Dan saya pikir ini akan bisa terrealisasi ya, karena beberapa waktu yang lalu banyak juga organisasi kepemudaan, Ormas ya di Nusa Tenggara Barat, baik itu dari HMI, Kohati, dari GMKI, sudah menyampaikan kepada saya untuk mereka siap untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan vaksinasi di Nusa Tenggara Barat. Berikutnya terakhir kepada BPJS Kesehatan ya. Di halaman 5. Halaman 5 ini saya mendapatkan penjelasan terkait dukungan BPJS Kesehatan dalam vaksinasi COVID-19. Nah, dukungan yang ada ini, tadi saya berpikir gini Pak ya, saya berpikir saya akan mendapatkan sebuah informasi terkait bagaimana BPJS Kesehatan juga mendukung percepatan vaksinasi nasional. Ternyata ini yang disampaikan di sini hanya cuman berkaitan dengan aplikasi Piker ya, memberikan data-data dan lain sebagainya tentang aplikasi Piker, dan bahkan di sini dikatakan bahwa data ini tidak menjadi acuan pemerintah ya. Ini hanya dalam memantau progres vaksinasi COVID-19 hanya sekedar data pembanding ya. Saya pikir ini ya, kalau saya ngapain dipaparkan di sini ya, kita berharap lebih kepada aksi nyata daripada BPJS Kesehatan untuk mendukung program vaksinasi nasional, apalagi target presiden itu ke depan 2,5 juta per hari. Nah, ini yang kita harapkan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia bisa menggerakkan semua ya, artinya BPJS Kesehatan untuk memberikan dukungan ya, ya mungkin bisa bermitra dengan DPR bersama-sama dengan wakil rakyat untuk kita mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi, tetapi BPJS Kesehatannya yang yang melaksanakan kegiatan. Jadi ya mungkin ini ya, saya pikir kalau hanya untuk pemaparan data terus membuat data pembanding terhadap Piker, saya pikir tidak terlalu penting ya. Mungkin kita lebih butuh aksi nyata daripada BPJS Kesehatan terkait dukungan dalam rangka vaksinasi COVID-19. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Baik.